Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih, tadi jelas sekali pesan Injil menurut saya, kita harus dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Secara sederhana, kehadiran kita harus dirasakan orang. Ya. Kalau misalnya mudah-mudahan room ini tidak datang, itu artinya negatif kan ya. Tapi mudah-mudahan room ini datang, ada kegembiraan, ada tanda-tanda. Jadi gereja dimanapun hadir, kita dimanapun kita hadir harus dirasakan dampak positifnya. Tentu tiap orang berbeda-beda ya. Saya sebagai uskup bedalah misalnya KHI sekretaris universitas, apalagi tempat porus kan. Saya ditabiskan imam tahun 77 ya, 47 tahun yang lalu. Saya satu-satunya imam di antara imam Itali. Saya kerja di paroki Senanga, kampung. Lalu komentar orang, tak can Pastor Agus ini kan. Kita datang minta uang, enggak ada. Bantu orang sakit, enggak ada. Sakit hati rasanya. Jadi Pastor Matani ini kalau turne, dia putar slide. Ya. Dan ada daya tariknya. Saya enggak ada slide. Tapi untungnya aku bisa main gitar. Main gitar malah orang ngumpul, malah bawa tuak pula. Jadi ini peranan. Jadi untuk berperanan tidak harus besar-besaran. Kan Tuhan mengatakan talenta kita beda-beda. Ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5. Tapi yang 1 pun kalau tidak kita gunakan, kita berdosa. Tentu sekarang sebagai uskup, peran saya mungkin harus 5 talenta. Tahun yang lalu ada orang melalui Pastor William Chang berusaha cari saya. Rupanya dia itu suaminya sudah sukses lah dalam usaha. Anaknya semuanya sekolah di Kucing. Bapaknya bilang, Linda, tahu enggak kalau Pastor Agus tidak membantu kamu, enggak selesai studi kamu. Jadi itu waktu pastor paroki di Sanggau mungkin hanya bantu berapa ratus ribu untuk menyelesaikan kuliahnya dan bisa sarjana. Berusaha cari saya karena perintah orang tuanya. Orang tua mengatakan, saya tidak mampu menyuruhkan kamu, tapi pastor datang lumayan dapat 10 juta angpau. Nah, itu mengatakan itu kecil, waktu saya pastor kecil. Tidak mudah untuk berperan. Kadang-kadang kita harus menolak. Banyak pastor yang takut berhadapan dengan orang karena tidak bisa beri solusi. Contoh sederhana, ada pastor yang tidak mengunjungi waktu Natal karena kalau dikunjungi satu, semua harus dikunjungi. Aku bilang Yesus saja enggak begitu dong. Yesus berapa sih yang dia sembuhkan? Lebih baik kunjungi 1-2 daripada tidak semua. Kadang-kadang itu kedok. Karena nyatanya saya bilang Yesus masa orang sakit hanya 1-2, masa orang buta hanya 1-2, ribuan. Tapi tetap karena talenta kita hanya mengunjungi beberapa orang. Tapi berapa kali kita cari-cari alasan tidak mengunjungi karena tidak mampu mengunjungi semua. Mungkin pastor di sini nggak ada, tapi saya beri. Gitu, ya kan? Jadi intinya berperan dirasakan banyak problem. Saya pernah datang seorang ibu retak dengan keluarganya. Aku bilang ceraikan suamimu tuh. Tapi ingat, siap enggak kau menjadi single parents? Ada enggak duit untuk beri makan anak-anakmu? Usaha dulu. Dia terkejut. Dia mengatakan, baru sekali ini uskup yang katakan dulu. Uskup yang dulu saya katakan kita harus menderita. Yesus berani menderita, mati untuk kita. Kita harus berani menderita seperti Yesus. Ya enggak. Kalau memang enggak bisa hidup bersama, kenapa enggak yang cerai? Tapi cerai juga harus pikirkan bagaimana nasib anak-anak. Jadi Bapak Ibu saudara yang terakhir, semua dipanggil untuk berperan. Kadangkala memang kita harus mengatakan saya tidak mampu membantu kamu. Saya sebagai pastor aja sering datang orang. Jadi kalau datang WA Bapak Uskup, saya ingin ke Bapak Uskup. Wah, aku mulai nih, entah pinjam uang, entah bantu uang, atau ada masalah yang berat. Tapi bagaimanapun harus kita hadapi, sadar tadi. Dan Yesus tidak menuntut banyak dari kita. Kebijakan misalnya. Kadang-kadang kita ditantang kebijakan. Ada pastor yang lebih hebat dari Yesus. Yesus saja muridnya lapar, diizinkan makan kerja hari Sabtu, benar enggak? Yesus saja mengamuni wanita yang kena basah,
Tapi kadang-kadang bagaimana kita kejam menghukum orang di luar kekuasaan kita. Ini juga kita berperanan. Jadi kadang-kadang kita menghadapi masalah seperti itu, tapi kalau dalam hati kita ini dipanggil supaya ada dampak positif, ada dampak solusi untuk orang yang datang dengan kita, yang selanjutnya Tuhanlah yang berkawan. Jadi tidak boleh pernah kita mengatakan tunggu kaya saya bisa bantu orang lain, tunggu pintar saya bisa beri nasihat. Enggak, dari pengalaman hidup mungkin sering kita, bahkan mungkin penolakan kita terhadap usul dia bisa menjadi orang baik. Jadi ini yang saya hayati. Apa artinya garam dan terang? Artinya bagi saya dimanapun kita berada, dampak positif bagi orang akan dirasakan. Tentu kita mendapat tantangan, kata sebagai manusia, kita ingin sempurna, ingin bantu orang secara maksimal, tapi de facto kita ini punya kelemahan-kelemahan, punya keterbatasan. Kalau kita punya terbatas, ya udah, maaf Bu, aku tidak bisa bantu, aku doakan saja. Ya. Kan sama waktu perpacakan roti, kepada murid Yesus mengatakan kalian harus beri makan. Oh, bodoh benar Yesus ini, nggak tahukah ribuan orang dengan uang sekian tidak mampu beri makan. Tapi murid yang satu pintar dia, Yesus, tadi aku lihat ada anak kecil bawa makanan. Itu peranan dia hanya mengantar anak itu kepada Yesus. Yesus katakan. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Mari Bapak Ibu untuk berperan sebagai garam dan terang. Setiap orang bisa, ya. Orang kampung, orang desa, orang pintar, orang kaya, orang saudara semua bisa. Tentu saja sesuai dengan kapasitas. Suatu ketika juga kita harus menyerah, maaf Bapak, maaf Ibu, saya tidak bisa. Atau maaf, solusi yang saya berikan ini agak keras, tapi itu yang bisa saya katakan. Karena akhirnya yang menyempurnakan bantuan kita yang kecil itu adalah Tuhan sendiri. Sama, yang perbanyak roti itu akhirnya adalah Tuhan sendiri. Anak-anak itu hanya perantara. Dan kalau kita menyadari bahwa kita sebagai garam terang hanya perantara dari tangan Tuhan untuk buat orang lain, saya sangka tidak ada kata saya tidak bisa menjadi garam dan terang dunia. Cuma kata kuncinya, mau tidak kita rendah hati, mau tidak kita berkorban, hilang waktu, mau tidak kita berjam-jam mungkin mendengar keluhan orang. Dan kalau seperti anak, orang mau sentat masuk polisi cari uskup, mau tentara cari uskup, mau kepala dinas cari uskup, ya. Tidak ada biaya keluar cari uskup. Natal yang lalu datang seorang ibu single parents curhat dengan saya. Dia menghidupi anaknya sudah kelas 5. Dibohongi pacarnya, ambil uang berjuta-juta. Ya udah, segala saya bantu deh. Sampai sekarang masih saya bantu, tapi suatu ketika kamu harus mandiri. Jadi ini Bapak Ibu, ini hanya sering saya, tapi pengalaman saya. Jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak mampu, saya tidak punya kesempatan. Semua orang sudah diberi kesempatan. Mungkin hanya senyum, mungkin hanya nggak curhat dia, mungkin hanya membayar sekali, tapi itu harus kita lakukan karena kita dipanggil dengan permandian, dikuatkan oleh sakamen Krisma, kita dipanggil menjadi murid Yesus, menjadi garam dan terang bagi orang lain. Jangan takut karena kita ini hanya perantaran dari Tuhan itu sendiri. Demikian Bapak Ibu, mari kita lanjutkan mereka di sini saling mendoakan agar kita mampu menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Dan dengan demikian Yesus dikenal melalui diri kita sebagai garam dan terang itu. Amin.